Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan di minggu ini, Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-25, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-32 sampai dengan 33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Judul perenungan kita hari ini, Tuhan melindungi kita. Sejujurnya, hati kita amatlah rapuh dan rentan untuk berubah. Dalam situasi tertentu kita mungkin bisa mengampuni kesalahan seseorang, tetapi apakah kita konsisten melakukannya di waktu yang lain? Kepekaan hati kita untuk mengasihi seseorang kadang bisa berubah dalam hitungan menit. Itu sebabnya mengapa kita butuh kehadiran orang-orang yang berani untuk menegur dan mengingatkan kita. Kehadirannya perlu agar kita dapat menjaga hati tetap dalam kehendak Tuhan. Kita mengenal Daud sebagai seorang yang penuh pengampunan. Berkali-kali ia berhadapan dengan Raja Saul yang terus mengancam nyawanya. Namun sebanyak itu pula, Daud tetap mengasihinya. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud dalam bacaan pasal hari ini sangatlah mengejutkan. Tidak seperti biasanya, hari itu kemarahan Daud memuncak dan ia berniat menghabisi Nabal hanya karena keinginannya ditolak. Beruntung saja di tengah situasi itu, Tuhan memakai Abigail untuk mengingatkan Daud agar menjauhi dosa yang hampir saja dilakukannya itu. Ditegur, diingatkan, dikritik, bagi sebagian orang tentu bukan hal yang menyenangkan, bukan? Terkadang kita lupa bahwa teguran justru menyelamatkan diri kita dari hal yang lebih buruk jika kita mau sedikit saja rendah hati untuk mendengar dan menerimanya. Ketika hati sudah tidak terkendali, kiranya Tuhan menghadirkan orang-orang untuk mengingatkan kita agar kemarahan itu tidak berbuah dosa. Amin. Ya, kita hampir saja jatuh di lubang yang demikian dalam. Namun, tangan Tuhan yang menyelamatkan kita melalui orang-orang yang terus mengingatkan dan menegur kita. Amin. Izinkan Tuhan hadir melalui beberapa orang atau seseorang yang datang menegur kita, agar kita kembali untuk tidak melakukan hal yang sebenarnya sangat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sahabat kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, dan terkadang Tuhan memakai orang-orang yang mungkin kelihatan lebih sederhana dari kita, anak buah kita, bahkan anak kita sendiri. Tuhan bisa pakai untuk menegur kita. Yang diperlukan adalah kerendahan hati kita untuk tetap berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bicaralah kepadaku lewat siapapun." Saudara, percayalah, Tuhan tidak mau Anda jatuh ke dalam jurang yang membuat Anda jauh dari hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, Tuhan akan mengutus orang-orang di sekitar kita untuk menegur dan menasihati kita. Buka selalu pintu hatimu, di mana Tuhan akan berbicara, menguatkan, menegur, dan menasihati kita. Karena Tuhan mau Anda tetap berada di tracknya Tuhan. Tuhan mau Anda tetap melangkahkan kaki Anda di jalan yang sungguh-sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku bagi saudara yang masih sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah engkau. Dan bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus, percayalah, Tuhan tidak membiarkan engkau menanggung semuanya itu. Hanya saja serahkan kepada Tuhan dan percaya Dia sanggup menolong saudara. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.